Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan yang beranggotakan Muhammad Lukman Zaki, Tibi Fauzi, Nabilah Yahdiani, Saibian Arafi, Zahra Kisti, dan Sipa Ramdiani akan memaparkan mengenai analisis strategi fitur remediasi menggunakan Helianthus SP untuk menetralisasi tanah yang tercemar. Kami akan memaparkan mengenai 7 aspek dalam bioindustri yang dimulai dari aspek potensi, teknologi, industri, manajemen, pasar, kebijakan, serta sosial. Aspek yang pertama mengenai potensi dari Helianthus itu sendiri. Yang pertama mengenai karakteristik biologi yang dimiliki oleh Helianthus sp, yaitu hiperakumulator. Hiperakumulator adalah karakteristik tanaman yang mampu tumbuh di media tanam yang ekstrim atau dengan konsentrasi logam berat yang tinggi. Jadi bunga matahari punya kemampuan untuk menyerap logam-logam berat yang ada di dalam tanah, seperti logam timbal, nikel, tembaga, hingga uranium yang kontaminannya sebesar 10 sampai 2000 mg per kilogram tanah. Dengan kemampuan tersebut, Helianthus sp tentu potensial untuk membersihkan logam-logam berat yang terkandung di dalam tanah. Yang kedua adalah banyaknya areal industri yang menghasilkan logam berat. Di Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di sektor tambang, minyak, dan batu bara seperti PT Pertamina, Freeport Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, limbah-limbah industri ini harus diolah atau dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Sehingga dibutuhkan salah satu cara untuk meremediasi logam-logam tersebut. Caranya dengan fitoremediasi, salah satu contohnya, yang menjadikan bunga matahari sebagai agen fitoremediator. Dengan banyaknya demand itu, maka fitoremediasi menggunakan Helianthus sp sangat potensial untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, mengenai letak geografis atau agrikultur dari Helianthus sp yang dapat tumbuh baik di Indonesia. Berdasarkan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi maupun rendah dengan ketinggian dari 0 hingga 1.500 mdpl, sehingga dapat sangat fleksibel untuk diletakkan di wilayah tanah-tanah di wilayah Indonesia dimanapun yang mengandung logam berat. Dengan potensi yang ada, dibutuhkan teknologi yang memadai agar pelaksanaannya lebih baik. Pada teknik fitoremediasi ini terdapat beberapa alternatif. Yang pertama, secara in situ atau ex situ. Jika secara in situ, fitoremediasi dapat dilakukan langsung di lahan yang tercemar. Namun jika secara ex situ, fitoremediasi dapat dilakukan dengan cara memindahkan tanah yang tercemar ke dalam suatu media, lalu diberi perlakuan, pembibitan, dan perawatan. Pada perlakuan ini, terdapat beberapa alternatif juga. Ada yang langsung dilakukan dari pembibitannya, ada yang tanahnya itu diberi perlakuan menggunakan bunga yang sudah jadi. Selain itu, pada pendistribusiannya, Helianthus juga membutuhkan kemasan yang cukup baik agar pendistribusiannya tetap baik dan kualitasnya tetap terjaga. Di sini ada salah satu contoh kotak untuk mengemas Helianthus. Kotak ini ukurannya itu dapat disesuaikan dengan ukuran bunga Helianthus itu sendiri. Ukuran kotak ini dapat diukur dengan menambahkan 5 cm dari panjang, lebar, dan tinggi dari bunga Helianthus. Teknologi yang ada harus segera diimplementasikan untuk penerapan fitoremediasi karena seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk, terjadi peningkatan terhadap kebutuhan yang membuat semakin banyaknya industri yang menghasilkan limbah. Oleh karena itu, fitoremediasi merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Fitoremediasi ini dapat dilakukan dengan menanam helianthus atau yang sering dikenal sebagai bunga matahari. Proses penanamannya secara umum melalui 8 tahap, yaitu pembibitan, pengolahan tanah, pemupukan, pemasangan mulsa, penanaman, pemeliharaan, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Hasil fitoremediasi dari bunga matahari akan disimpan di dalam sel akar dan akan didetoksifikasi oleh kompleks asam amino, asam organik, peptida pengikat logam, dan atau disimpan ke vakuola. Namun tidak semua logam berat yang sudah diserap akan terdetoksifikasi secara sempurna di dalam tanaman. Oleh karena itu, dapat dilakukan proses pirolisis agar limbah tanaman helianthus pasca fitoremediasi tidak mencemari lingkungan. Industri tidak akan bertahan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Maka dari itu, untuk mempertahankan eksistensi strategi fitoremediasi menggunakan Helianthus sp untuk menetralisasi tanah yang tercemar, diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik, seperti dalam pengelolaan kualitas, produksi, distribusi, dan kontrol proses. Salah satu pengelolaan yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan kualitas dari Helianthus sp. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola kualitasnya adalah melalui studi kelayakan. Studi kelayakan bertujuan untuk mengenal karakteristik Helianthus dan standarisasi agar fitoremediasi menggunakan Helianthus dapat terjamin kualitasnya dengan baik. Studi kelayakan dapat dilakukan dengan penelitian melalui eksperimen. Setelah dilakukan eksperimen, lakukan evaluasi. Hasil evaluasinya dapat dipakai sebagai parameter untuk melakukan peningkatan efisiensi dan keunggulan Helianthus sebagai agen fitoremediasi. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk peningkatan efisiensi dan keunggulan Helianthus sp adalah durasi fitoremediasi. Durasi fitoremediasi dapat dipersingkat dengan menaikkan efektivitas penyerapan limbah oleh Helianthus sp. Metode yang dapat dipakai untuk menaikkan efektivitas tersebut adalah dengan penambahan mikorija dan atau EDTA. Setelah dilakukan peningkatan efisiensi dan keunggulan, dapat ditetapkan kualitas dan standarisasi untuk Helianthus sp sebagai agen fitoremediasi. Aspek lain yang perlu dikelola adalah produksi, distribusi, dan kontrol proses fitoremediasinya. Secara umum, pengelolaan produksi disesuaikan dengan demand dari pasar. Demikian pula dengan distribusi, pengelolaannya disesuaikan dengan demand dari pasar. Sedangkan untuk kontrol proses fitoremediasi, diperlukan SDM yang ahli dalam bidangnya agar proses fitoremediasi dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kegagalan. Manajemen yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula untuk dipasarkan. Seiring dengan berkembangnya industri dan kegiatan urbanisasi, berkembang pula masalah limbah dan pencemaran tanah yang terjadi khususnya pada kawasan industri. Karena dampaknya yang dapat dirasakan, terjadi peningkatan dalam perhatian publik dan permintaan perusahaan akan metode alternatif untuk memulihkan situs yang tercemar oleh polutan. Salah satunya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi telah mendapatkan popularitas lebih dari 2 dekade terakhir. Namun, fitoremediasi yang dikomersialisasi belum sepenuhnya dieksplorasi, terutama di negara berkembang. Meskipun beberapa perusahaan telah memulai bisnis fitoremediasi, fitoremediator sebagian besar belum dipasarkan sehingga ketersediaannya terbatas. Pertumbuhan ekonomi fitoremediasi dan keberhasilan pasarnya diatur oleh kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adalah biayanya yang rendah. Kemudian kelebihan lainnya termasuk bahwa fitoremediasi merupakan teknologi in situ permanen yang dapat diterapkan pada berbagai kontaminan dan menarik bagi masyarakat umum. Namun, teknologi fitoremediasi juga memiliki batasan, yaitu prosesnya yang lama, aplikasinya yang terbatas pada tanah dan air yang dangkal, dan teknologinya yang masih belum familiar. Pada penentuan harga tanaman hias, yaitu Helianthus sebagai media fotoremediasi, pengusaha mempunyai formula tersendiri, yaitu dengan memperhatikan kualitas tanaman dan ketersediaan jenis tanaman tersebut di pasar. Faktor tren tanaman juga dapat menentukan mahal atau murahnya harga tanaman. Berikut adalah kisaran harga tanaman hias per unit yang tertera pada slide. Secara umum, jalur pemasaran produk tanaman hias cukup pendek, seperti yang tertera pada bagan, yaitu melibatkan petani, pedagang, industri, dan pengusaha tanaman hias yang mengambil bibit atau tanaman siap jual dari petani.
Dari aspek-aspek yang ada, diperlukan kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Terdapat 2 kebijakan yang mendukung hal tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penanganan pencemaran lingkungan, yang beberapa poinnya diantaranya adalah pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan mengatur sistem pembuangan limbah, menempatkan industri terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, dan melakukan penyuluhan atau pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kebijakan kedua terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Walaupun telah adanya kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan tadi, hal itu hanya akan meminimalisir dampak yang diberikan kepada lingkungan. Tapi penggunaan lahan untuk industri berdampak secara langsung terhadap kelestarian lingkungan sekitar yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Adanya degradasi dan pencemaran tanah akibat limbah industri akan mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitar lahan industri. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi tandus dan kering tanpa tanaman yang membuat udara di sekitar menjadi panas. Selain itu, kebutuhan pangan masyarakat akan kurang terpenuhi apabila tanaman pangan tidak dapat tumbuh dengan baik. Aspek sosial inilah yang membuat industri harus lebih memperhatikan akan dampak yang ditimbulkan. Fitoremediasi dengan Helianthus sp dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini. Keefektifan penerapan fitoremediasi dengan menggunakan Helianthus sp dalam mengatasi pencemaran tanah tentunya membuat masyarakat menerima dengan baik akan hal ini. Selain mengatasi permasalahan lingkungan yang mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat, penanaman Helianthus sp ini akan membuat lahan bekas industri yang telah rusak menjadi lebih indah dari sebelumnya. Faktor-faktor inilah yang membuat penerapan fitoremediasi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.